Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Jamnah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, materi kita pada hari ini masih sama seperti materi minggu lalu, yaitu keliling lingkaran. Nah, tetapi di sini kalian akan mempelajari tentang materi yang diketahui adalah kelilingnya dulu. Jadi yang harus dicari adalah nanti jari-jari dan diameter. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan penjelasan Ibu Jamnah berikut ini ya. Yang pertama, di sini Ibu akan bahas apa sih lingkaran? Lingkaran memiliki panjang jari-jari dan panjang diameter. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, berikut adalah contoh lingkaran. Nah, sedangkan titik yang di tengah ini adalah titik pusat. Terus bagaimana membedakan jari-jari dan diameter? Nah, jika ada garis panjang seperti ini, baik dia melurus dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, itu tuh masih dikatakan diameter. Misalkan dia lurusnya dari atas ke bawah sini, tapi dia garis lurus. Nah, dia menghubungkan titik dari sudut kiri ke kanan ya. Jadi ini dinamakan diameter. Nah, sedangkan untuk jari-jari dia hanya menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, jadi ini titik pusat. Dan sedangkan ini adalah titik pada lingkaran. Jadi jari-jari itu gambarnya hanya separuh garis seperti ini. Jadi jangan sampai salah membedakan ya antara diameter dan jari-jari. Seperti ini ya. Tolong dipahami dan diperhatikan benar-benar perbedaan antara diameter dan jari-jari. Selanjutnya, untuk rumus keliling lingkaran jika yang diketahui jari-jari. Nah, untuk gambar jari-jari tadi, itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik lingkaran. Contohnya seperti ini. Ini dinamakan jari-jari atau misalkan simbolnya adalah R. R itu adalah jari-jari. Nah, ini rumus keliling lingkaran jika yang diketahui adalah jari-jari. 2 dikali V dikali R. Sedangkan V di sini nilainya bisa kalian gunakan 3,14 atau 22/7. Jika R-nya itu bisa dibagikan dengan 7, maka gunakan 22/7. Tetapi jika tidak bisa, maka gunakan 3,14. Seperti itu ya. Nanti akan ada contohnya deh pembahasan tentang soal yang seperti yang tadi Ibu bahas di slide sebelumnya ya. Nah, sekarang rumus keliling lingkaran jika diketahui diameter. Nah, gambar untuk diameter itu seperti ini. Dia menghubungkan titik lingkaran ke titik lingkaran yang sebelahnya. Artinya dia garis lurus saja seperti ini, tidak ada pemisah seperti jari-jari tadi. Ini dinamakan diameter dan perhatikan simbolnya. Simbol diameter adalah D atau gambarnya seperti ini, dia garis lurus yang tidak ada tidak berhenti di titik pusat. Seperti itu. Lanjut untuk rumusnya, yaitu keliling lingkaran sama dengan V kali D. Kemudian kita lanjut ke contoh soal menentukan keliling lingkaran jika yang diketahui jari-jari. Bisa disimak di sini ya. Soal yang pertama, tentukan keliling lingkaran pada gambar di samping. Nah, ini adalah gambarnya.
Nah, jika diketahui R, maka berarti yang diketahui pada soal ini adalah jari-jari. Jari-jarinya adalah 14 cm. Kita masukkan ke dalam penyelesaian dengan menggunakan rumus K sama dengan 2 kali V kali R. V-nya tadi 22/7 atau 3,14. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaian, nah, di sini kan terdapat R-nya 14. Kira-kira 14 ini bisa nggak sih dibagi dengan 7? Kan tadi 22, V-nya itu ada 22/7 dan 3,14. Kalau misal kan kita bagi 14 bagi 7 bisa nggak? Kalau kira-kira bisa, maka kita gunakan V di sini adalah 22/7. Tetapi misalkan di sini seperti angka 2, 3, 4, 5, 8, dan seterusnya, yang angkanya tidak bisa dibagikan dengan 7, maka gunakan 3,14. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, jadi di sini kita gunakan V-nya sama dengan 22/7, sedangkan angka 2-nya tetap mengikuti rumus. Nah, sedangkan diameternya R atau R-nya kita ganti dengan 14 cm. Lalu kemudian 14 ini kita bagi 7, hasilnya nanti adalah 2, maka 2 kali 22 dikali 2 sama dengan berapa? Nah, seperti ini ya. Jadi kita kalikan, hasil akhirnya adalah 44 dikali 2 cm. Nah, 44 ini didapat dari 2 kali 22. Sedangkan angka 2 ini adalah jari-jarinya. Sekarang kita kalikan 44 dengan 22. Sama dengan 88 cm. Nah, di sini ada catatan yang perlu kalian ketahui. Jika diketahui sebuah jari-jari bernilai 7, 14, 21, dan seterusnya yang merupakan kelipatan dari 7 dan bisa dibagi dengan 7, maka V yang digunakan 22/7. Tetapi, jika jari-jari atau diameter tidak dapat dibagi 7, gunakan 3,14. Lanjut. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal menentukan keliling lingkaran jika yang diketahui diameter. Soalnya seperti ini, tentukan keliling lingkaran pada gambar di samping. Nah, di sini simbolnya adalah D. D itu adalah diameter. Jika gambar yang kalian temukan adalah garis yang menghubungkan antara titik lingkaran dengan titik lingkaran yang sebelahnya, itu dinamakan diameter. Nah, di sini diameternya ada 30. 30 itu bisa nggak dibagi 7? Atau 30 termasuk nggak sih dalam kelipatan 7? Jika tidak, maka kita gunakan V-nya sama dengan 3,14. K sama dengan V kali D. Jadi diingat, untuk rumus keliling, jika yang diketahui diameter adalah rumusnya yaitu K sama dengan, K ini keliling, V ini 3,14, dan D-nya kita isi 30 cm. Lanjut, keliling sama dengan 3,14 dikali 30 cm. Kenapa Bu? Kok digunakan 3,14? Kenapa tidak 22/7? Karena 30 tidak bisa dibagi dengan 7. Otomatis kita gunakan V di sini adalah 3,14. Nah, supaya lebih memudahkan, kita ubah dulu. Bilangan desimal kita ubah ke pecahan biasa untuk memudahkan kalian dalam menghitung. Jadi kita ubah 3,14 menjadi 314. Kenapa per 100? Karena ada 2 angka di belakang koma. Maka dia penyebutnya sama dengan 100. Sedangkan 30 cm atau diameternya kita tulis kembali dengan nilai 30 cm. Lanjut. Sama dengan K sama dengan 314/10 dikali 3 cm. Loh, kok tiba-tiba begitu Bu? Kok 0 pada 100 hilang, 0 pada 30 juga hilang? Nah, ketika kalian menemukan soal seperti ini atau jawaban penyelesaian seperti ini, kalian bisa mencoret 1 0 yang ini dengan 1 0 yang ini. Jadi habis. Artinya sisa angka 3 dan di bawahnya sisa angka 10. Sekarang tinggal kita kalikan deh, 314 dikali 3, kemudian nanti per 10. Kita kalikan dulu ya, 314 dikali 3. Nah, di sini 4 kali 3 itu sama dengan 12. Nah, karena di sini yang diambil adalah bilangan terakhir, angka satunya kita simpan di atas angka 1. Kemudian 1 dikali 3 sama dengan 3, ditambah 1 sama dengan
4. 3 kali 3 sama dengan 9. Maka hasil dari 314 dikali 3 sama dengan 942. Kita tulis hasil kelilingnya 942 per 10 cm. Kita ubah kembali deh ke dalam bentuk bilangan desimal. Bagaimana cara merubahnya? Jika ada bilangan dengan penyebut 10, maka dia ada satu angka di belakang koma. Jika 2, maka berarti dia penyebutnya adalah 100. Tapi kalau misalkan dia penyebutnya cuma 10, maka tinggal kita letakkan 942, lalu kita tentukan tanda koma yang tepat. Tanda koma yang tepat itu di belakang angka 4 atau di depan angka 2. Nah, maka hasil dari maka keliling dari lingkaran dengan diameter 30 cm yaitu adalah 94,2 cm. Kita lanjut ke menentukan jari-jari suatu lingkaran. Nah, kalau tadi kita bahas menentukan keliling lingkaran jika diketahui jari-jarinya atau diketahui diameternya. Nah, sekarang kita mencari sebaliknya. Misalkan yang dicari adalah jari-jari, maka rumusnya seperti ini ya. Keliling lingkaran per 2 kali V. Jadi disimak baik-baik ya, supaya nanti pada saat kalian mengerjakan soal yang sama persis dengan ini, kalian sudah tidak bingung dalam mengerjakan. Contoh soal. Keliling sebuah lingkaran adalah 22 cm. Tentukan jari-jari lingkaran tersebut. Nah, di sini yang diminta adalah tentukan jari-jari lingkaran. Masukkan rumus R sama dengan keliling lingkaran dibagi 2 kali V. Kita tulis ya penyelesaiannya. Baik, sudah kita masukkan rumusnya. Sekarang kita lakukan langkah selanjutnya. Nah, R sama dengan keliling lingkarannya di sini adalah 22 cm. Masukkan 22 cm per 2 dikali 3,14. Bu, kok tidak menggunakan 22 per 7? Lihat, angka 22 itu bukan merupakan kelipatan 7, sehingga kita tidak boleh menggunakan V yang bernilai 22 per 7. Jadi kita lanjut ke langkah selanjutnya. R sama dengan 11 per 3,14 cm. Kok sisa 11, Bu? Dari mana? Dari hasil 22 kita bagi 2. Jadi 22-nya kita bagi 2 dulu. Sama dengan 11 per 3,14. Lanjut. Nah, sekarang kita uraikan. 3,14 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Urutkan saja seperti ini. 11, 314 per 100 cm. Lalu kemudian kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Kalau ini kan 11 dibagi 314 dibagi 100, kalian pasti bingung. Nah, untuk memudahkan, yaitu dengan cara seperti ini. Diperhatikan langkah dan peletakan angkanya ya. Jadi angka 11 tetap kita letakkan pada awal, kemudian di sini perhitungannya, operasi hitungnya kita gunakan perkalian. Sedangkan tadi di sini 314 per 100 kita balik menjadi 100 per 314. Tinggal kita hitung deh. R sama dengan 1100 per 314. 1100 didapat dari 11 dikali 100 per 314 cm. Hasilnya 3,5 cm. Bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan kolom yang ini ya. Nah, jadi 1100 kita bagi 314 itu sama dengan 3. Kemudian 3 kita kalikan dengan 314, hasilnya 942. Lalu kita kurangkan 1100 dengan 942, hasilnya 158. Karena 158 itu tidak bisa dibagi dengan 314, maka kita tambahkan di sini koma, lalu kita tambah hitam angka 0 ya. Mohon maaf Ibu agak kepelilit nih ngomongnya. Jadi setelah kita tambah angka 0, lalu kita bagikan lagi 1580 dibagi 314. Hasilnya adalah 5.
Kemudian kita kalikan 5 dikali 314 sama dengan 1570. Maka hasilnya ini kita kurangkan 1580 dikurang 1570 sama dengan 10. Sedangkan 10 dibagi 314 tidak bisa. Kita tambahin 0 juga masih tidak bisa. Maka 10 dibagi 314 itu sama dengan 0. Maka hasilnya di sini 3,50 atau 3,5 cm itu sudah benar. Selanjutnya, menentukan diameter suatu lingkaran. Nah, berarti kalau tadi kita menentukan jari-jari, sekarang kita menentukan diameter. Rumusnya D sama dengan keliling lingkaran dibagi V. V di sini kalian bisa gunakan 3,14 atau 22/7. Contoh soal. Keliling sebuah lingkaran adalah 22 cm. Tentukan jari-jari lingkaran tersebut. Jadi yang ditentukan di sini bukan jari-jari lagi ya, tetapi diameternya. Jadi Ibu perbaiki dulu untuk soalnya. Di sini yang harus ditentukan adalah diameternya ya. Diameter. Oke. Kita buat dulu soalnya karena Ibu salah ketik. Baik, kita lanjutkan. Jadi pada soal ini itu yang dicari adalah diameternya, bukan jari-jari. Sudah Ibu perbaiki, kita lanjut. Nah, contoh soal. Keliling sebuah lingkaran adalah 22 cm. Tentukan diameter lingkaran tersebut. Penyelesaian. Masukkan rumusnya dulu. D sama dengan keliling lingkaran dibagi V. Masukkan lagi. Lanjutannya D sama dengan 22 cm. Dapat 22, yaitu angka 22 di sini adalah keliling sebuah lingkaran. Sedangkan 3,414 itu adalah V-nya. Karena 22 tidak bisa dibagi 7, kita gunakan V-nya 3,14. Lanjut. Kita ubah 3,14 ke dalam bentuk pecahan biasa, akan tetapi tidak mengubah posisi 22, dia tetap di atas. Sama seperti tadi ya, yang jari-jari. Lanjut, 22 dibagi 314 dibagi 100. Sekarang kita ubah lagi, 22-nya tetap di depan, kemudian operasi hitungnya kita ubah menjadi perkalian, sementara 314 kita balik menjadi 100/314. 22 dikali 100 sama dengan 22.200/314. Nah, seperti ini. 2200/314 itu hasilnya adalah 7,0 cm atau sama dengan 7 cm. Nih, di sini 2200 dibagi 314 hasilnya 7. 7 dikali 314 sama dengan 2198. Kita kurangkan 2200 dikurang 2198 hasilnya 2. Kenapa di situ 20, Bu? Kok tidak 2? Karena angka 0 ini setelah Ibu tambahi tanda koma di sini, baru Ibu tambahi tanda 0, angka 0-nya ya. Nah, sehingga ketika kita bagikan 20 dengan 314 itu tidak ada hasilnya, melainkan 0. Kita tulis 0. 0 dikali 314 sama dengan 0, maka 20 dikurang 0 sama dengan 20. Jadi tidak bisa dibagi lagi, maka hasilnya 2200 cm per 314 sama dengan 7,0 cm. Nah, demikian tadi penjelasan materi tentang bagaimana menentukan keliling lingkaran, menentukan jari-jari, bahkan menentukan diameter. Jadi, jangan sampai kalian merasa matematika itu sulit ya. Yang membuat sulit adalah ketika kalian tidak ingin belajar, kalian tidak mau bersungguh-sungguh mencari tahu bagaimana sih cara mengerjakan soal ini dengan baik. Nah, untuk itu lebih giat lagi belajarnya, karena yang menentukan nasib kalian sendiri adalah diri kalian sendiri. Yang bisa merubah diri kalian juga adalah diri kalian sendiri. Nah, demikian tadi penjelasan dari Ibu Jamna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.